Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, gemuruh dukungan sejumlah negara untuk Palestina menggema di sidang Majelis Umum PBB ke-80. Namun di tanah Gaza, raungan rudal Israel tetap menjadi kenyataan pahit. Akankah banjir resolusi internasional mampu menjadi tameng bagi warga Gaza dari badai serangan yang tak berkesudahan? Saudara, ratusan pelayat berkumpul di tepi barat pada Rabu untuk mengantar jenazah Said ke tempat peristirahatan terakhirnya. Said Murad Nasan, pemuda Palestina berusia 20 tahun, tewas ditembak militer Israel pada hari Selasa. Militer Israel mengklaim tentara melepaskan tembakan untuk membubarkan konfrontasi antara warga Palestina dan Israel. أشهد أن محمدًا رسول الله. Langit Gaza Utara kembali diselimuti asap tebal pada hari Rabu ketika terlihat kelompok-kelompok warga Palestina melarikan diri dari wilayah tersebut. Israel melancarkan operasi besar-besaran sejak awal bulan ini dengan tujuan menduduki kota Gaza. PBB dan kelompok bantuan memperkirakan lebih dari 300.000 penduduk telah meninggalkan kota Gaza dalam beberapa minggu terakhir sesuai perintah Israel untuk bergerak ke selatan. Namun saudara, diperkirakan 700.000 warga lainnya masih bertahan. Saudara, warga kota Gaza dipaksa untuk mengungsi dalam kondisi yang tidak manusiawi oleh Israel. Warga terusir di tengah meningkatnya serangan Israel. Warga kota Gaza yang terpaksa mengungsi ke selatan tinggal di tempat penampungan yang tidak manusiawi. Penampungan tidak dilengkapi peralatan memadai dan sulitnya mendapatkan air serta makanan. Kondisi ini diperparah dengan semakin banyaknya jumlah pengungsi. Peningkatan pengungsi terjadi akibat kebrutalan Israel dalam ambisinya mencaplok Gaza. Di tengah deru perang Gaza, lebih dari 150 negara anggota PBB kini berdiri tegak mengakui kedaulatan negara Palestina. Jumlah itu lebih dari 80% anggota PBB. Dukungan dramatis ini memperkuat dan diperkuat oleh perubahan sikap dari sekutu utama Israel, negara-negara G7 seperti Inggris, Kanada, dan Perancis yang berbondong-bondong menyatakan pengakuan. Namun saudara, di tengah gelombang dukungan ini, dua negara kunci berdiri teguh menentang: Amerika Serikat dan Israel. Dan saudara, dalam sidang umum PBB, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungannya terhadap Palestina. Presiden Prabowo menggaungkan perdamaian dunia di panggung PBB. Presiden Prabowo Subianto bilang Indonesia menyiapkan 20.000 lebih putra-putri terbaiknya demi perdamaian dunia. As everyone knows, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our
sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Selain berpidato di sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo juga menghadiri multilateral meeting on the Middle East atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan di momen ini, saudara, Presiden Prabowo dipuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Trump, pidato Prabowo penuh ketegasan dan energi. Bahkan Trump menyebut gaya komunikasi Prabowo mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia. Sementara di kesempatan yang sama, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mendesak Donald Trump untuk segera menyelesaikan perang yang berkepanjangan di Gaza. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. I think I'll just make it very brief. The only reason we're here is to stop the war and bring the hostages back. And we count on you and your leadership as well to end this war and to help the people of Gaza. The situation is very, very, very bad there. So we are here to meet and to do everything we can to stop this war and to bring the hostages back. So once again, Mr. President, thank you very much for hosting everybody. Dunia bersorak mendukung Palestina, namun di antara reruntuhan di Gaza, sorakan itu terasa jauh dan asing. Sementara puluhan negara termasuk kekuatan barat berlomba mengakui kedaulatan Palestina. Korban perang hanya punya satu permintaan: hentikan pembantaian ini. Bagi jutaan warga yang terpaksa mengungsi, yang setiap hari hidup dalam bayang-bayang rudal Israel, dukungan diplomatik terbesar pun hanyalah selembar kertas yang tak berdaya. 50 دولة لكن بدنا احنا معنيين انه الحرب تقف. احنا معنيين انه الحرب تقف، بدنا نعيش صح. معي اللي بصير فينا غلط. الناس قاعدة بتلطم وبتصوت وبتحط على رامل مش ملاقي مكان تقعد فيه. مجاعة عن جد، احنا اليوم بنعيش في مجاعة، الناس اتبهدلت، فيش مكان يقعدوا فيه. زي ما هو يا صاحبي، والله لو كل الدنيا اليهود بدهم يخلصوا علينا، قاعدين بنموت على البطيء. حدش بيعترف فينا احنا يا عمي. اي شغله تسمعها مش مصدقين فيها، لانه كنت ما شفنا كله كلام، الكل بيتفرج علينا عاملين زي المسرحيه، زي مسلسل، كل يوم من مسلسل لمسلسل بنخش قاعدين. فيش حد بتطلع لنا، احنا بدناش مساعدات، احنا مش ميتين من الجوع يا عمي، بدناش اكل وشرب، بدنا نعيش زي العالم، بدنا نروح على دورنا، بدنا نروح نشوف شغلنا، بدنا نعيش حياتنا زينا زي الناس. الزلمه الصغار متبهدين ولا على مدرسه ولا عيش زي العالم. روح على دكتور اليوم بتلاقيش حبه اكمون، في المستشفى حبه اكمون بتلاقيهاش. Dukungan terhadap Palestina terus digelar sejumlah orang di berbagai negara. Gelombang demonstrasi ini menjadi bukti nyata bahwa penderitaan warga Gaza bukan lagi sekedar isu politik, melainkan darah kemanusiaan yang mengalir kuat di hati jutaan orang di seluruh dunia. Mereka, saudara, menyerukan keadilan segera, menolak bungkam, dan menuntut akhir bagi tragedi yang tak berkesudahan. Di Italia, saudara, puluhan ribu warganya turun ke jalan di berbagai kota dalam aksi solidaritas terhadap rakyat Palestina. Gelombang unjuk rasa ini terjadi juga karena pemerintah Italia di bawah Perdana Menterinya yang menegaskan untuk saat ini tidak mengakui negara Palestina. Aksi yang disebut sebagai salah satu demonstrasi terbesar di Eropa itu membuat sekolah ditutup, perjalanan kereta terganggu, serta pelabuhan dan jalan utama diblokade. Saudara, aksi mendukung Palestina juga terjadi di New York saat digelar sidang Majelis Umum PBB. Di luar markas dan juga ribuan demonstrasi atau demonstran pro-Palestina menggelar aksi menuntut diakhirinya konflik. Pengakuan sejumlah negara ini nyaris tidak memiliki dampak di lapangan. Israel tetap melanjutkan operasi besar di Gaza dan memperluas permukiman di tepi barat. We're here because this is the most important thing in our time. It's a
It's more than a humanitarian crisis. It's more than ethnic cleansing. It's a genocide, and it's been a genocide long before the UN declared it. I don't know what else to do. There's nobody is paying attention in our government. All of my tax money is funding this. There are children dying every single day. I just can't stand waking up, reading the paper, and seeing every single day 25 people killed, 40 people killed trying to get food. It's really disturbing. So I don't know. This is something anyway. Sejumlah kapal rombongan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang tergabung dalam Global Support Flotilla diserang di perairan Yunani. Menurut aktivis internasional yang berada di dalam kapal-kapal kecil flotilla, mereka diserang menggunakan pesawat tanpa awak atau drone dan jalur komunikasi juga mengalami gangguan. Sekitar 13 kali ledakan terdengar di sekitar kapal rombongan flotilla yang tengah berlayar mencoba menembus blokade Israel untuk menyalurkan bantuan ke warga Gaza. Tidak ada korban jiwa, tetapi terdapat sejumlah kerusakan pada kapal. Israel sebelumnya mengacam akan melakukan tindakan terhadap rombongan kapal bantuan kemanusiaan ke Gaza jika tetap melanjutkan pelayaran menembus blokade mereka. Saudara, Palestina kini diakui banyak negara, tapi ironisnya warga Palestina masih ditolak dari hak dasarnya, yakni hidup aman. Dukungan politik tidak akan berarti sebelum derita di Gaza benar-benar usai. Akankah gelombang dukungan global ini cukup kuat untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina yang sesungguhnya? Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai sambil membawa senjata laras panjang dan sempat menembak oknum prajurit TNI Angkatan Darat mengamuk di dalam kantor Bank BUMN di Goa, Sulawesi Selatan. Tetaplah di berita utama.